Halo, saya Jovita Aurelia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait salah satu rancangan kegiatan, yaitu pameran teknologi hijau inovasi untuk masa depan. Nah, dari 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 hal ini ada sebuah masalah yang bisa kita ambil, yaitu kerusakan lingkungan. Bahwa saat ini kan bisa kita tahu bahwa banyak banget kerusakan lingkungan dan kita harus juga meng-aware masyarakat maupun pemerintah untuk lebih bisa peduli terhadap lingkungan. Nah, berikut ini adalah identifikasi masalahnya. Perusahaan itu menghadapi tantangan ketika membangun citra positif, salah satunya juga di teknologi hijau yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini bukan hanya dari segi kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah, tapi juga perusahaan yang memang memerlukan citra yang positif dengan mereka turut mendukung kepedulian terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya adalah perencanaan dan pemrograman. Tujuan dari program ini yaitu sebagai berikut ya, yaitu meningkatkan kesadaran publik, kesadaran masyarakat bahwa kita harus lebih aware terhadap teknologi hijau ini atau teknologi yang bisa membantu menghijaukan atau menyehatkan bumi seperti itu. Nah, kemudian juga memperkuat hubungan dengan stakeholder, dengan pemangku-pemangku kepentingan yang bisa mengedukasi kita lebih lagi terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan dan juga perbaikan dari kerusakan lingkungan di bumi yang saat ini sudah merajalela. Nah, selanjutnya juga membangun citra perusahaan sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi berkelanjutan. Nah, di sini tuh maksudnya adalah bahwa di dalam teknologi kan pasti ada terus-menerus inovasi yang berkelanjutan. Nah, dari bagaimana dengan teknologi hijau ini, dengan kepedulian, dengan mengusung tema kepedulian terhadap lingkungan ini, kita bisa membangun citra dari perusahaan itu. Nah, selanjutnya adalah strategi. Nah, untuk strategi ini sebenarnya banyak sekali dan mungkin yang kita sering jumpai juga bahwa di bidang kepedulian lingkungan ini sudah banyak yang bergerak maupun dari segi lembaga swadaya masyarakat, government, dan juga pengabdian-pengabdian kepada masyarakat lainnya juga yang sudah banyak bergerak di bidang kepedulian lingkungan. Nah, pertama dari segi strateginya yaitu menyelenggarakan pameran yang menampilkan produk-produk dengan teknologi hijau. Jadi untuk menyadarkan kepada masyarakat, sebenarnya teknologi hijau ini itu apa? Apakah ini bisa membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam misalnya melakukan proses pertanian yang memang dia tuh lebih ramah lingkungan, peternakan yang lebih ramah lingkungan dengan teknologi hijau seperti itu. Nah, kemudian juga mengundang pakar juga untuk memberikan talk show dan workshop yang ada. Nah, dari sini juga yang pasti adalah pakar yang berkaitan dengan bidang lingkungan dan bidang high-tech juga terhadap lingkungan, supaya bisa membuka wawasan masyarakat bahwa memang ini adalah program yang terpercaya. Nah, selanjutnya juga tidak hanya dari segi kegiatan secara onsite, tapi juga kegiatan secara daring. Jadi tidak hanya luring, tapi juga daring, di mana juga bisa bekerja sama dengan media sosial, website, dan segala macam untuk mempromosikan acara. Nah, selanjutnya ini adalah taktik yang ada, yaitu sebelum acara bisa membuat kampanye media sosial dan tujuan untuk meningkatkan antusiasme. Lalu juga bekerja sama dengan media massa juga untuk bisa kita mendapatkan liputan yang baik. Karena dengan liputan yang baik itu juga bisa jadi exposure dari perusahaan yang baik juga. Nah, kemudian juga mengadakan kompetisi inovasi teknologi hijau. Nah, dari adanya kompetisi ini sebenarnya bisa menarik generasi muda maupun generasi tua yang memang mau berpartisipasi nggak hanya dari segi workshop yang kita duduk dan mendengarkan, tapi juga bisa berpartisipasi secara langsung, yaitu melalui lomba. Karena di mana dengan di situ ada lomba, maka di situ pastinya peserta akan memberikan yang terbaik untuk praktek di bidang si teknologi hijau ini. Nah, selanjutnya berikut ini adalah komunikatornya dan media yang digunakan. Ada media massa, website resmi, nah email newsletter, event onsite dan online juga bisa diselenggarakan secara live streaming. Mungkin saat ini banyak sekali live streaming Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya, dan ini pun bisa diaplikasikan untuk bisa menciptakan exposure yang lebih lagi terhadap program acara ini. Nah, berikut ini adalah rincian dari waktu pelaksanaannya. Dan untuk strategi pengemas pesan sendiri, yang pastinya diperlukan pesan yang konsisten, atau menggunakan tema dan pesan yang konsisten di seluruh saluran komunikasi. Jadi maksudnya adalah pesan dan tema ini pun sejalan
dan tidak bertentangan antara saluran komunikasi. Kita punya tema tersendiri. Misalnya di sini temanya adalah teknologi hijau. Nah, maka di setiap saluran komunikasi yang ada, baik itu di website, Instagram, dan sebagainya pun sesuai dengan tema dari teknologi hijau ini. Sesuai dari apa yang mau kita angkat. Misalnya teknologi hijau peduli terhadap masyarakat. Maka di sini pun teknologi hijau yang memang peduli terhadap masyarakat. Misalnya adalah masyarakat kecil, terutama petani dan peternak, di mana mereka juga mungkin kurang familiar dengan teknologi hijau, padahal sangat berpotensi loh untuk bisa mereka kembangkan. Nah, selanjutnya juga visual dan narasi yang baik tentang produk-produk apa aja dan juga teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan di bidang teknologi hijau. Nah, kemudian juga bukan hanya segi produk ya, tapi juga cerita yang inspiratif. Nah, ketika menggunakan teknologi hijau, apa sih yang diperoleh? Apa maknanya? Apakah merasa terbantu atau tidak? Apakah merasa ini efisien atau tidak? Nah, itu juga penting untuk dibahas di pesan ini. Nah, juga partisipasi publik ya, itu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang tadi sudah dibahas, dan juga workshop yang ada, dan juga menghadirkan pakar yang ada, dan juga memberikan uang juga nih kepada masyarakat supaya mereka atau pengunjung yang ada supaya mereka bisa men-sharing pengalaman mereka terhadap teknologi hijau. Misalnya ada yang pernah menggunakan teknologi hijau ini atau mungkin teknologi hijau ini baru untuk mereka, dan itu semua bisa di-sharing dalam ruang terbuka ini. Nah, berikut ini adalah tagline-nya, yaitu inovasi hijau untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, inovasi hijau ini mungkin banyak banget, dan memang arahnya adalah ke mengurangi pencemaran lingkungan dan menyehatkan bumi, dijadikan bumi lebih baik lagi dengan adanya teknologi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini mengusung tagline inovasi hijau untuk masa depan yang lebih baik. Diharapkan dengan kita bisa menerapkan teknologi hijau, tidak dan teknologi hijau ini diharapkan juga dia bisa menjangkau seluruh kalangan. Jadi nggak hanya kalangan atas aja. Misalnya kalau misalnya kita ambil contoh petani atau peternak, nggak hanya petani atau peternak dari kalangan atas aja, tapi juga dari seluruh kalangan untuk bisa kita mengaplikasikan teknologi hijau ini supaya bisa menghasilkan yang lebih optimal. Tujuan yang dicapai sebagai berikut. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesadaran supaya publik pun semakin aware bahwa oh ternyata teknologi hijau itu ada, dan juga berkelanjutan. Misalnya teknologi untuk bisa lebih tidak mencemari lingkungan ketika bertani. Nah, ternyata itu ada dan bisa diaplikasikan, dan kalau bisa juga menjangkau ke seluruh kalangan. Dan juga membangun citra positif sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi hijau. Nah, mungkin di sini tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi hijau, tapi juga perusahaan lain yang mungkin tidak ada kaitan dengan teknologi hijau. Nah, ketika melaksanakan dengan program teknologi hijau ini juga akan berkaitan, karena bagaimanapun juga pencemaran lingkungan, kemudian teknologi hijau itu juga sebenarnya tidak hanya mengikat satu dua jenis bidang aja, tapi juga kan berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Nah, juga meningkatkan engagement atau meningkatkan exposure bahwa mereka menjadi kenal dengan perusahaan kita. Meningkatkan partisipasi dan engagement dari audiens di media sosial dan acara pameran. Nah, kemudian juga mendorong interaksi dan umpan balik positif dari publik. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dari segi promosi dan juga feedback yang ada terhadap acara ini untuk bisa dievaluasi lebih lanjut. Berarti ini adalah strategi branding Anda, mulai dari pemasaran konten, nah kemudian berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada secara strategis, dan juga mengaktifasi media sosial ada. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa saat ini banyak sekali branding-branding menggunakan sosial media. Banyak sekali pemasaran menggunakan sosial media, menggunakan hashtag, infografis, TikTok, dan sebagainya. Dan ini pun bisa diaplikasikan untuk bisa mempromosikan acara ini. Dan selanjutnya adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi masalah di sini. Yang pertama adalah analisis dari situasi, yaitu kita mau mengevaluasi gimana citra perusahaan saat ini tuh kayak gimana. Baik itu di media sosial, di mata masyarakat, dan sebagainya. Dan
Kira-kira apa sih? Apakah ada hal yang bisa dikaitkan dengan teknologi hijau? Nah, misalnya di sini adalah perusahaan misalnya produksi sesuatu dari sapi. Nah, kira-kira sapinya itu dapat dari mana sih? Dan apakah peternakan sapi itu sesuai dengan kaidah lingkungan yang ada? Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Ini juga menjadi situasi yang ada. Nah, kemudian pengumpulan data dan identifikasi masalah yang utama sebagai berikut. Nah, selanjutnya perencanaan. Perencanaan ini menuju menetapkan perencanaan yang dilakukan adalah menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Nah, misalnya dari segi teknologi hijau ini, pameran ini diharapkan bisa menjangkau sebanyak 60 orang masyarakat di daerah Jakarta yang memberikan feedback 80% memberikan feedback yang baik terhadap acara ini dan merasa terbantu untuk bisa lebih memahami teknologi hijau. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tujuannya. Nah, kemudian strateginya, strategi yang sudah tadi juga dibahas ya, seperti branding, kemudian live streaming, dan sebagainya. Dan juga rencana taktis seperti jadwal, kampanye, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya adalah langkah mengambil tindakan dalam dan komunikasinya itu seperti apa. Nah, dari sini ada beberapa aspek, yaitu dari segi pelaksanaannya. Ada yang meluncurkan kampanye media sosial. Nah, jadi ketika mendekati pelaksanaan pun, kampanye atau promosi itu nggak hanya sekedar kita men-share sesuatu, tetapi di sini juga meluncurkan sedikit demi sedikit kampanye supaya masyarakat pun menjadi aware, oh bahwa ini tuh tidak hanya sekedar acara loh, tapi dia tuh juga apa yang bisa memberikan sebuah insight sebelum kita datang ke acara tersebut atau yang kampanye media sosial sebelum acara tersebut. Nah ini sebelum pelaksanaan kampanye tersebut, nah kemudian ada juga komunikasi terbuka. Dari segi komunikasi terbuka ini, seperti apa? Yang seperti tadi juga dibahas, yaitu ruang diskusi terbuka, yaitu di mana si masyarakat yang hadir itu juga bisa melakukan diskusi secara terbuka terkait dengan teknologi hijau ini. Nah, kemudian juga kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan media, liputan, dan sebagainya untuk bisa memperluas jangkauan pesan yang disampaikan dalam kampanye ini. Berikut adalah evaluasi program. Ada beberapa hal seperti analisis hasil, kumpulan data, laporan, dan rekomendasi supaya bisa menciptakan atau bisa melakukan perancangan program yang lebih baik di ke depannya. Nah, lanjut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari presentasi ini dan terima kasih.